Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Tanda tanya petik 2. Bab 874, Mata Merah Darah itu, 3. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Saya baik-baik saja. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Dia duduk di sebelah Yun Feng dan memeluknya. Yun Feng hendak berjuang, ketika Kulanyi menekan tangannya dengan keras. Elemen gelap telah dihilangkan. Saya tidak akan menggunakan elemen ringan lagi. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Saat Yun Feng bertarung dengan pria berjubah itu, pria itu meraih kekuatan mental Yun Feng di udara dan mengirim elemen gelap ke tubuh Yun Feng. Jika Kulanyi tidak ada di sini, Yun Feng mungkin harus menghadapi masalah ini dengan lebih banyak masalah. Tubuh hangat Kulanyi menyelimuti seluruh tubuhnya. Yun Feng hanya merasa hangat dan nyaman. Dia tidak bisa membantu tetapi bersantai di pelukannya. Keduanya saling berpelukan dalam diam. Tubuh Yun Feng yang sedikit dingin juga perlahan menghangat. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Hanya napas dangkal mereka naik dan turun. Apakah pria menjijikkan itu berubah pikiran? Kulanyi meletakkan tangannya yang hangat di pinggang Yun Feng dan menggosoknya dengan hati-hati. Yun Feng terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Ya, saya pernah melihat pola di jubahnya sebelumnya." Kulanyi sedikit mengernyit dan mengencangkan cengkeramannya pada Yun Feng. "Ya, di mana?" Mata hitam Yun Feng menjadi gelap saat dia menjelaskan situasi malam itu secara singkat. Meskipun hanya ada beberapa kata, Kulanyi sudah bisa membayangkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi memegang orang itu di lengannya lebih erat. Yun Feng perlahan berbisik, "Jika aku benar, orang itu pasti berhubungan dengan pria berjubah hitam saat itu. Aku harus mengambil kembali jiwa leluhur." Gigi gadis itu bertabrakan dengan keras. Kulanyi meletakkan dagunya di bahu Yun Feng dan menariknya ke dalam pelukannya. "Karena pria menjijikkan itu mendaftar, kita pasti akan bertemu dengannya di atas ring. Sayang sekali saya tidak memenuhi syarat untuk mendaftar, atau yang lain, ada bintik-bintik kemerahan di kedalaman mata hitam Kulanyi yang akan muncul lagi." Suara Yun Feng membuat kemerahan menghilang seketika. "Saya tidak khawatir bahwa saya tidak akan bisa bertemu dengannya. Saya khawatir tujuan orang itu datang ke konvensi kali ini tidak sederhana." Petik 2. Maksudmu tujuannya? Mungkin saja. Yun Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun Ling tidak mengatakannya dengan jelas, dia sudah mengungkapkan bahwa konvensi kali ini tidak sederhana. "Saya menduga orang itu datang untuk kualifikasi." Petik 2. Mereka yang memenuhi syarat pasti bukan orang biasa. Mengapa serikat pemanggilan mengumpulkan orang-orang ini? Kulanyi mengerutkan kening dan berbisik. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan tersenyum. "Aku tidak tertarik dengan tujuan aliansi, tapi tidak apa-apa selama itu tidak menghalangiku." Feng, pria itu memiliki elemen gelap. Kamu harus berhati-hati." Yun Feng tersenyum. Tidak ada rasa takut atau bahkan panik sama sekali. Hanya ada kegembiraan penuh dan kemarahan yang ditekan. "Itu keren. Aku belum pernah bertarung dengan Dark Summoner sebelumnya. Bukankah ini kesempatan yang bagus?" Kulanyi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memeluk orang itu dengan ganas. Kepribadiannya yang ceroboh tidak berubah sama sekali. Dia tidak akan melepaskan siapapun yang melewati batasnya. Dia hanya tidak tahu apakah dia adalah salah satu dari garis bawahnya. Lanjutkan membaca di MYB0xN0VEL. Memikirkan Mu Changhai, yang tiba-tiba pergi, Yun Feng mengerutkan kening lagi. Kulanyi dengan lembut menyentuhnya dengan jarinya dan mengendurkan kerutan di dahinya. "Aku tahu kamu sedang memikirkan Mu Changhai. Anda harus memiliki kepercayaan padanya." Petik 2. "Tidak, aku tidak mencurigai apapun. Saya khawatir dia akan mengejar orang itu secara diam-diam." Petik 2. Kulanyi tertawa. "Apakah kamu pikir dia masih anak-anak? Dia tahu batasannya dan tidak akan gegabah. Apakah Anda pikir semua orang sembrono seperti Anda?" Petik 2. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi membantah sedikit dengan marah setelah mendengar ini. "Ceroboh. Bagaimana tepatnya aku sembrono?" Petik 2. Kulanyi tertawa. Dada Yun Feng bergetar dari belakang. Pria itu memeluknya lebih erat. Kulanyi membenamkan wajahnya yang tampan di leher lembut Yun Feng. Napasnya yang hangat menyembur ke kulit Yun Feng, membuat Yun Feng yang masih membicarakan bisnis saat itu tiba-tiba malu. Kulanyi." Yun Feng tergagap.
Wajahnya perlahan memerah. Pria di belakangnya memeluknya erat-erat. Napas hangatnya meluncur di kulitnya seperti angin, membuat Yun Feng merasa gatal. Berangkat. Yun Feng berjuang beberapa kali. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya dan mengencangkan tangannya. Tidak. Tidak. Yun Feng tersipu lagi ketika dia mendengar jawaban tak tahu malu ini. Aku bilang lepaskan. Seolah-olah dia marah, Yun Feng mencoba membebaskan diri. Mata hitam Kulanyi tiba-tiba menjadi gelap. Dia melingkarkan tangannya dengan kuat dan menundukkan kepalanya ke telinga Yun Feng. Aku bilang aku tidak akan melepaskannya. Suhu di udara tiba-tiba naik beberapa derajat. Yun Feng mendengar suara Kulanyi yang sedikit serak. Aura pria itu benar-benar menyelimutinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah bau milik Kulanyi, bau yang penuh godaan dan pesona. Kulanyi. Yun Feng sedikit panik. Mereka berdua sangat akrab sebelumnya, tetapi suasananya benar-benar berbeda saat ini. Yun Feng tiba-tiba menyadari bahwa waktu telah berlalu. Dia sudah melewati usia kepolosan. Lebih tepatnya, dia adalah seorang wanita sekarang, dan dia adalah seorang pria. Feng, suara memikat dan serak terdengar di telinganya. Bibir lembut Kulanyi menggosok kulit di belakang leher Yun Feng dengan lembut. Merasakan kelembutan dan kelembutan orang di lengannya, Yun Feng tersipu dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tangannya yang hangat perlahan membalikkan wajah merah Yun Feng. Pada saat ini, mata hitam Yun Feng tertutup kabut, menyembunyikan sedikit rasa malu dan ketidakberdayaan. Yun Feng, yang selalu mendominasi, berada dalam posisi sedemikian rupa sehingga Kulanyi tidak bisa menahan diri lagi. Dia menekan bibirnya yang panas ke bawah dan meraih bagian belakang kepala Yun Feng dengan satu tangan, menelan seluruh napasnya. Kepala Yun Feng benar-benar kacau saat ini. Terlepas dari panas terik di mulutnya dan napas pria yang memeluknya, dia tidak bisa memikirkan hal lain, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Tangannya yang hangat perlahan naik ke pipinya dan menutupi matanya. Yun Feng meraih pakaian Kulanyi dengan erat dan merasakan gairahnya yang meningkat. Dia hanya merasa seperti dia tidak bisa bernapas. Akhirnya, bibir pria itu meninggalkan bibirnya. Yun Feng terengah-engah, dan matanya masih tertutup oleh tangannya. Yun Feng mengulurkan tangan dan mendorongnya menjauh, tapi Kulanyi tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya. Dia menekan wajahnya yang panas ke dadanya yang sama panasnya dan mendengarkan detak jantung mereka yang berpacu. Bab 875, Mata Merah Darah 4. Detak jantung di dada Kulanyi datang dengan gila. Yun Feng berbaring di lengannya dengan tenang. Napas berat Kulanyi terdengar lembut. Bulu matanya yang panjang bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Kemerahan itu memudar sedikit demi sedikit. Kulanyi. Yun Feng ingin menatapnya, tetapi Kulanyi menekannya kembali ke dadanya. Apa yang salah? Suara serak pria itu datang dari dadanya, terdengar teredam. Yun Feng menggelengkan kepalanya dan ingin melihat ke atas lagi, tapi kali ini dia tidak menghentikannya. Mata hitam hangat dan panas Kulanyi menatap Yun Feng. Wajah Yun Feng, yang akhirnya mendingin, langsung memanas lagi. Kulanyi terkekeh dan mencium Yun Feng dengan lembut, memeluknya lagi. Istri saya malu. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, tapi dia tidak membantahnya. Dia hanya bergumam pelan, mesum. Kulanyi terkekeh lagi setelah mendengar itu dan memeluk Yun Feng lebih erat. Apakah istri saya masih kedinginan? Jika dia masih kedinginan, aku akan segera menghangatkannya. Yun Feng seperti kelinci yang rambutnya tertusuk ketika dia mendengar ini. Dia segera mundur dari pelukan Kulanyi. Kulanyi tidak menghentikannya kali ini. Yun Feng berlari keluar dengan wajah merah dan telinganya benar-benar merah. Setelah pintu ditutup, Kulanyi jatuh di tempat tidur dengan kelelahan. Napasnya menjadi lebih berat dan lebih berat. Dia meraih pakaiannya dengan tangannya yang ramping dan menariknya dengan keras, memperlihatkan sebagian besar dadanya. Mata hitamnya sudah berubah merah murni, seolah-olah telah ternoda darah. Mendengarkan raungan terus-menerus dalam darah di tubuhnya, Kulanyi meraih liontin batu giok putih di dadanya dengan erat dan perlahan menyentuh pola di bagian belakang liontin batu giok putih. Apakah kamu tidak dapat menahan diri lagi? Ketika Yun Feng kembali ke kamarnya, wajahnya masih agak merah dan jantungnya berdebar kencang. Memikirkan suhu yang setinggi besi solder di tubuh Kulanyi saat itu, wajah kecilnya tidak bisa membantu tetapi memerah sedikit lagi. Dia kemudian menyadari bahwa bakso tidak lagi ada di pundaknya,
atau itu tidak akan membiarkan Kulanyi mendekatinya seperti itu. Yun Feng memejamkan matanya dan segera menemukan bakso di gelangnya. Tubuhnya yang halus meringkuk dan memegang beberapa biji pamungkas di tangannya. Di sebelahnya ada gunung kecil biji pamungkas yang telah dimakan terakhir kali. Yun Feng membuka matanya dan tubuh bakso muncul di depannya. Bakso membuka matanya, tampak agak mengantuk. Ada apa denganmu baru-baru ini? Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Bakso telah banyak tidur baru-baru ini. Bahkan ketika itu duduk di bahunya, itu terlihat mengantuk. Bakso tidak seperti ini di masa lalu. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi setelah mengikuti Yun Feng begitu lama. Yun Feng agak khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi. Bakso mencoba membuka matanya dan melirik Yun Feng. Itu menggosok kepalanya ke tangan Yun Feng dan menguap, menunjukkan giginya yang tajam. Jelas bahwa dia masih ingin tidur, tetapi Yun Feng ada di sini. Bakso bertahan dan terlihat sangat lesu. Yun Feng mengamati dengan ama untuk sementara waktu dan menyentuh tubuh bakso dengan tangannya. Bakso berteriak dengan nyaman dan membuang biji pamungkas di tangannya. Itu melompat ke pelukan Yun Feng dan menunjukkan cakar kecilnya yang halus, memegang erat pakaian Yun Feng. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Apakah ini pelukan? Bagus sekali kamu baik-baik saja. Saya khawatir. Yun Feng berbisik dengan lembut. Bakso menggosok kepala kecilnya lagi dan kilatan cahaya melintas melalui mata hitamnya yang sedikit terbuka. Kemudian, ia mengangkat kepala kecilnya. Nana, Yun Feng berpikir sejenak. Anda ingin tidur. Bakso menurunkan telinga kecilnya dan terlihat sangat kecewa. Ekornya yang halus menyapu pipi Yun Feng dan tubuh kecilnya melintas, memasuki gelang Yun Feng. Yun Feng melihat beberapa biji pamungkas yang dibuang bakso dan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Dia hanya akan membiarkan hal kecil itu melakukan apapun yang diinginkannya. Siaking kembali di sore hari. Ketika dia kembali, dia bergegas ke Yun Feng dengan penuh semangat dan menceritakan semua yang dia temukan di luar. Yun Feng melihat pipi Siaking yang sedikit merah dan butiran kecil keringat di ujung hidungnya dan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Tuan, summoner bukan satu-satunya yang datang ke konvensi kali ini. Saya mendengar bahwa master dari 3 aula juga ada di sini. Serikat pemanggilan bahkan mengundang beberapa tamu. Yun Feng mengangguk tanpa mengedipkan mata setelah mendengar itu. 3 Hall Masters pasti akan datang. Akan salah jika mereka tidak datang ke pertemuan seperti itu, terutama ketika ada summoner di mana-mana. Namun, serikat pemanggilan bahkan secara khusus mengundang beberapa orang. Siapa orang-orang ini? Aku ingin tahu siapa yang diundang oleh serikat pemanggil. Siaking mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, matanya menjadi cerah. Tuan, apakah Anda berpartisipasi dalam lelang binatang ajaib? Yun Feng tertawa. Saya kira demikian. Meskipun Ling mengatakan bahwa dia tidak perlu pergi, bukankah terlalu membosankan jika dia tidak pergi ke sana? Selain itu, jika ada binatang sihir bumi atau petir, dia hanya bisa mengambilnya. Yun Feng belum pernah bertemu dengan 2 jenis binatang ajaib yang disukainya, atau tempatnya tidak akan kosong. Ya, saya hanya tidak tahu kapan itu akan diadakan. Siaking mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu. Tuan, apakah pria itu? Mata hitam Yun Feng menjadi sedikit gelap saat dia menyentuh kepala kecil Siaking. Qingqing, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pria itu tidak bisa melakukan apapun padaku. Siaking masih sangat khawatir. Dia menatap Yun Feng dengan matanya yang besar. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Aku tidak ingin melihat siapapun menyakitimu. Yun Feng tersenyum. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Mata Siaking berkilauan dengan ganas beberapa kali. Pada akhirnya, dia hanya mendengus pelan. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Dia melirik elang bunga yang bersembunyi di dalam ruangan dan tidak bergerak. Dengan elang bunga ini di sisi Siaking, Yun Feng akhirnya merasa lega. Sudah larut malam ketika Mu Changhai kembali. Yun Feng memperhatikan jejak aliran yang tidak biasa di udara dalam tidurnya dan mata hitamnya tiba-tiba terbuka. Dia tahu bahwa Mu Changhai harus kembali. Yun Feng terdiam beberapa saat dia melirik langit malam yang tenang di luar. Pada akhirnya, dia perlahan menutup matanya lagi. Hari kedua datang seperti yang diharapkan. Hari pertama konvensi tidak memiliki konten nyata, tetapi hari ini benar-benar berbeda.
Semua nama yang terdaftar pada hari pertama dikacaukan dan dibagi menjadi 4 kelompok, saling menantang di ring di 4 sudut. Ketika Yun Feng muncul di aula utama serikat pemanggilan, dia melihat Ling lagi, tampak anggun. Bab 876, datang ke panggung, 1. Nona Yun, arena bebas sudah dimulai. Anda berada di arena wilayah A, sementara Nona Xia Qing ada di wilayah C. Ling tersenyum elegan. Yun Feng mengangguk. Aturan arena bebas sangat sederhana. Ling dengan lembut mendorong kacamatanya. Anda akan dapat lolos setelah 40 kemenangan berturut-turut. Jika Anda kehilangan salah satu pertempuran di tengah, Anda akan secara otomatis tersingkir. Petik 2. Yun Feng mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini pertempuran berturut-turut? Aturannya tampak sangat santai, tetapi sebenarnya kejam dan tidak berperasaan. Sekali kamu kalah sekali, itu akan sia-sia bahkan jika kamu memenangkan 39 ronde berturut-turut. Jadi, siapa saja yang memenangkan 40 ronde berturut-turut bisa lolos. Tidak ada batasan jumlah pemenang. Tanya Yun Feng saat Ling mengangguk. Betul sekali. Tidak ada batasan jumlah orang yang dapat memenuhi syarat, tetapi Nona Yun pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Yun Feng tersenyum. Seseorang di sudut aula sepertinya memanggil Ling. Ling mengucapkan selamat tinggal dengan menyesal dan pergi, sementara Yun Feng merenungkan aturannya. Kulanyi berjalan ke Yun Feng dan memegang tangannya dengan lembut. Apa yang Anda pikirkan? Yun Feng menundukkan kepalanya sedikit. Aku sedang memikirkan aturan yang agak menarik ini. Kulanyi tersenyum jijik. Serikat pemanggilan harus memiliki tujuan untuk mengumpulkan orang-orang ini bersama-sama. Kita akan tahu kapan saatnya tiba. Yun Feng merasa lega. Kamu benar. Saya akan tahu segalanya ketika saya lolos. Mu Changhai berjalan mendekat. Yun Feng melirik wajahnya dan menemukan bahwa dia tampak agak lemah. Mu Changhai memperhatikan tatapan Yun Feng dan sudut mulutnya melengkung. Saya baik-baik saja. Bibir Yun Feng bergerak, lalu dia terkekeh. Bagus sekali kamu baik-baik saja. Dia berbalik dan menatap Xia Qing di sebelahnya. Qing Qing, biarkan Kulanyi mengirimmu ke wilayah C. Xia Qing mengangguk. Dia lebih bahagia ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan berada di cincin yang sama dengan gurunya. Dia harus bekerja keras kali ini dan mencoba untuk lolos. Dengan begitu, dia bisa berdiri di samping gurunya. Bibir tipis Kulanyi bergerak saat dia melirik Mu Changhai, yang agak pucat. Kemudian, dia menghela nafas dan melepaskan tangan Yun Feng. Dia berjalan ke sisi Xia Qing dan mengacak-acak rambut Xia Qing dengan tinggi badannya. Kakak Lani, Anda mengacak-acak rambut saya setiap saat. Aku akan mengadu pada guru. Xia Qing menatap Kulanyi dengan marah. Kulanyi tersenyum bangga. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke sana. Dia berbalik dan mengedipkan mata pada Yun Feng. Melihat ekspresi malu dan marah Yun Feng, dia akhirnya pergi bersama Xia Qing. Hanya Mu Changhai yang tersisa berdiri di belakang Yun Feng. Dia sedikit terkejut. Dia pikir dia yang akan mengirim Xia Qing. Yun Feng berjalan keluar dari aula tanpa mengatakan apapun. Mu Changhai terkejut dan dengan cepat mengikutinya. Sinar matahari di luar cerah, tetapi tidak menyinari Mu Changhai sama sekali. Ruang di sekitar Mu Changhai terdistorsi sampai batas tertentu, menghindari semua sinar matahari. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Mu Changhai mengikutinya diam-diam. Dia menatap Yun Feng dengan mata hitam dan abu-abunya saat jantungnya terus berputar. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu tidak akan bertanya padaku apa yang aku lakukan kemarin. Yun Feng tertawa. Anda tentu memiliki kebebasan Anda. Kau bukan pelayanku. Untuk beberapa alasan, apa yang dia katakan membuat Mu Changhai merasa sedikit terluka. Rasa sakit yang menusuk di dadanya membuatnya sedikit bingung. Dia menyingkirkan emosi yang rumit ini. Mu Changhai terdiam lagi dan Yun Feng juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua berjalan sampai ke ring tempat mereka mendaftar kemarin. Ini adalah arena kompetisi Yun Feng. Ketika dia tiba di wilayah A, banyak orang sudah berkumpul di sini. Yun Feng melirik kerumunan. Hampir semuanya adalah summoner. Ada sedikit kegembiraan di wajah mereka. Beberapa orang berjalan di antara kerumunan, seolah-olah mereka memverifikasi identitas mereka. Yun Feng berdiri di luar dengan tenang dan mendengarkan keributan di sekitarnya. Suara-suara itu tidak ada habisnya. Yun Feng tenggelam ke dunianya seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Yun Feng,
Bibir Mu Changhai bergerak dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi seseorang berjalan mendekat pada saat ini. Seorang kontestan. Yun Feng sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Mu Changhai. Dia menjawab, "Ya." Nama orang yang bertanya melirik lencana bintang 4 di dada Yun Feng dan nadanya menjadi jauh lebih lembut. Yun Feng menjawab dengan acuh tak acuh, "Yun Feng." Orang yang mengajukan pertanyaan itu melirik daftar nama di tangannya dan menemukan nama Yun Feng. Dia menggambar garis di atasnya, yang bisa dianggap sebagai verifikasi. Dia menunjuk ke area di sebelah ring. "Kontestan, pergi ke sana dan tunggu. Temanmu harus menunggu di luar." Yun Feng mengangguk. Orang yang mengajukan pertanyaan itu melanjutkan pekerjaannya. "Aku akan pergi ke sana. Tunggu di sini." Yun Feng tersenyum pada Mu Changhai. Dada Mu Changhai tiba-tiba sakit. Saat Yun Feng berbalik dan hendak pergi, dia secara impulsif mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan hangat gadis itu. Apa yang salah? Yun Feng berbalik dan menatap Mu Changhai, tapi dia tidak melepaskan tangannya. Sebaliknya, Mu Changhai tiba-tiba menarik tangannya dan menatap Yun Feng. "Kenapa kamu tidak bertanya padaku?" Yun Feng tersenyum. "Kenapa aku harus bertanya padamu?" Mu Changhai terkejut dan menatap Yun Feng dengan tercengang. Yun Feng terkekeh saat dia berbalik dan berkata kepada Mu Changhai, "Mu Changhai, aku percaya padamu, jadi aku tidak punya pertanyaan. Namun, Anda harus mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan sesuatu. Xiao Jin menunggu 10 tahun bagimu untuk kembali. Tidak ada 10 tahun ke depan." Mata Mu Changhai melebar. Yun Feng sudah berbalik dan pergi. Mu Changhai mengepalkan tinjunya dengan keras saat kepahitan yang tidak biasa menyebar di hatinya. 10 tahun? Memang tidak ada 10 tahun ke depan. Dia sudah menjadi seseorang yang meninggal. Jika dia mati lagi, dia akan benar-benar menghilang dan tidak akan kembali. "Apakah kamu khawatir tentang aku?" Mu Changhai berbisik dengan senyum masam saat dia perlahan mengangkat wajahnya yang tampan. Dia tidak perlu berpikir keras. Tidak peduli seberapa berisik dan kacaunya kerumunan itu, bagian belakang gadis itu selalu sangat berbeda, sama seperti malam itu. Itu sangat terukir di hatinya. 4 sudut kota 1000 puncak akan menjadi pusat perhatian mulai hari ini. Akan ada pertempuran seru di 4 ring. Summoner versus summoner, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat kapan saja. Ada tempat untuk kontestan terdaftar di sebelah setiap cincin. Para summoner dan pendamping yang tidak mendaftar hanya bisa menunggu di luar. Secara alami, tidak ada pesanan untuk para kontestan. Siapa yang ingin naik duluan bisa naik. Yun Feng datang ke tempat berkumpulnya para kontestan dan berdiri diam di belakang. Pertempuran arena belum dimulai, karena pekerjaan verifikasi belum selesai. Yun Feng menunggu dengan sabar dan juga mengamati situasi di wilayah A secara diam-diam. Bab 877, Datang ke Panggung, 2. Banyak pemanggil menunjukkan cincin kontrak mereka dengan agak mencolok. Cincin dari semua warna bersaing satu sama lain. Pola pada cincin itu tentu berbeda. Yun Feng melirik mereka sebentar. Orang-orang terkuat di sekitarnya hanya berada di level komandan. Tentu, Yun Feng tidak akan meremehkan siapapun. Bahkan lawan yang lemah bisa menjadi lebih kuat dan meledak. Yun Feng tidak akan meremehkan mereka. Dia hanya mengamati apa yang ada di sekitarnya. Dia tidak tahu siapa yang mendaftar ke wilayah A dan dia tidak tahu di wilayah mana Yao Men berada. Sementara Yun Feng berpikir, dia mendengar suara yang familiar. "Yun Feng, apakah kamu juga di wilayah A?" Yun Feng berbalik. "Ya, kebetulan sekali. Orang di depannya adalah Yao Men." Dia mengenakan pakaian yang membuatnya lebih mudah untuk bergerak, yang menonjolkan tubuh lekuknya dan membuat wajahnya terlihat mulia. Yao Men juga berdiri di belakang seperti Yun Feng. Kedua orang ini adalah yang paling acuh tak acuh di wilayah A. Yao Men dari Tousan Snow Hall seharusnya memiliki hubungan dengan Hall Master. Ling mengungkapkan banyak informasi terakhir kali. Yun Feng tahu bahwa Yao Men, yang selalu mulia dan anggun, membencinya dalam pikirannya. Jika dia tidak berada di tingkat raja, Nona Yao mungkin tidak akan berbicara dengannya. Yun Feng tidak peduli tentang ini. Mereka berdua berdiri di belakang begitu saja. Mata hitamnya setenang air, tapi ada sedikit ejekan di dalamnya. Setelah menunggu beberapa saat, orang-orang di depan tampak sedikit gelisah. Yun Feng tahu bahwa pertempuran arena akan segera dimulai. Seperti yang diharapkan,
seseorang naik ke atas ring dan mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat, pertempuran di wilayah A sudah dimulai. Sudah ada summoner yang tidak sabar untuk melakukannya di awal. Penonton pun ikut bersorak. Yao Men menoleh sedikit dan melihat ekspresi tenang Yun Feng yang tidak berlaku untuk orang lain. Yun Feng, apakah kamu tidak pergi ke ring? Yun Feng tertawa. Tidak ada terburu-buru. Kamu juga tidak terburu-buru, kan? Yao Men berbalik dan memandang orang-orang di atas ring dengan mengejek. Mereka hanya badut. Yun Feng tidak menjawab. Apa yang dia katakan agak berlebihan. Bahkan jika mereka lemah, mereka memiliki tujuan dan impian mereka sendiri. Tetapi mereka tidak berharga di mulut Yao Men dan dia bahkan menyebut mereka badut. Yun Feng bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia sama sekali tidak sama dengannya. Badut, apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Sudut mulut Yun Feng juga meringkuk mengejek, tapi ejekan ini ditujukan pada Yao Men. Yao Men tercengang dan langsung sedikit marah. Apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Orang-orang ini akan turun cepat atau lambat. Petik 2. Yun Feng tertawa. Jangan meremehkan siapapun, atau kamu akan menyesalinya. Yao Men tercengang dan menatap Yun Feng dengan serius. Yun Feng, di sisi lain, menatap cincin di depannya. Pertempuran di atas ring sudah dimulai. Saat binatang ajaib muncul, penonton tergerak. Mendengar keributan orang banyak, Yao Men mencibir dan juga melihat cincin itu. Aku ingin melihat siapa yang bisa membuatku menyesal. Memenangkan 40 ronde berturut-turut tampak mudah, tetapi sebenarnya sulit. Kesulitannya adalah mereka harus menang secara berurutan. Untuk menang 40 kali berturut-turut, lawan yang mereka temui secara alami berbeda. Tidak peduli seberapa beruntungnya mereka tidak dapat menjamin bahwa kekuatan 40 orang yang mereka temui ini lebih rendah dari mereka, kecuali ada perbedaan besar dalam kekuatan. Meskipun perbedaan kekuatannya sangat besar, jumlah kekuatan mental yang dikonsumsi untuk memenangkan 40 pertempuran berturut-turut bisa dibayangkan. Di bawah premis mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan mental, orang yang bisa menang 40 kali berturut-turut bukanlah orang biasa. Mereka yang bisa bertahan 40 kali sudah menjadi tokoh di antara para elit. Pertempuran di wilayah A berjalan lancar. Banyak jenis binatang ajaib muncul. Ada semua jenis binatang ajaib, termasuk beberapa yang berharga. Ketika orang-orang berharga ini muncul, mereka pasti akan menyebabkan keributan di antara kerumunan dan menarik kecemburuan sebagian besar summoner. Yun Feng berdiri di belakang dengan tenang dan melihat orang-orang terus turun dan naik ke atas ring. Hanya ada 15 kemenangan beruntun sejauh ini. 40, angka ini memang agak sulit. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Yun Feng tidak menemukan pria berkerudung kemarin, dia juga tidak melihat 3 bocah dari benua timur. Mereka harus berada di daerah yang berbeda. Dia hanya berharap pria berkerudung itu tidak berada di area yang sama dengan Qingqing. Memikirkan hal ini, wajah Yun Feng tidak bisa tidak menjadi gelap. Ada hakim dari serikat pemanggilan di sebelah cincin di setiap wilayah. Jika Anda tersingkir, nama Anda akan dihapus, yang berarti Anda tersingkir. Yun Feng telah berdiri di belakang dengan tenang, seolah-olah dia tidak ingin naik ke atas panggung. Yao Men masih bisa tenang pada awalnya, tetapi dia tidak bisa lagi pada akhirnya. Mereka yang tersingkir tidak bisa naik ke panggung lagi, yang berarti jumlah orang yang berpartisipasi di arena terus berkurang. Jika ada kurang dari 40 orang di atas panggung, mereka juga akan tersingkir. Yun Feng terlihat tenang, tapi Yao Men agak tidak sabar. Pada saat ini, sebagian dari jumlah orang yang mendaftar untuk kompetisi telah berkurang, dan kemenangan beruntun di atas ring adalah rekor tertinggi saat ini. Ketika summoner lain tersingkir, orang yang ada di atas ring jelas-jelas sombong. Siapa lagi yang tidak puas? Ayo naik. Raungannya menyebabkan keributan lain. Binatang ajaib di sebelah pria itu juga meraung keras, menambah momentumnya. Yun Feng melirik pria itu. Tahap awal tingkat raja. Ini adalah kekuatan tertinggi dari kontestan di atas panggung saat ini. Dia sudah menang 25 kali berturut-turut. Dia cukup mampu. Yao Men sudah tidak sabar. Mendengar provokasi yang jelas ini, api di hatinya segera meledak. Dia juga memiliki keinginan untuk menunjukkan kekuatannya dalam pikirannya. Tubuhnya segera melintas dan dia sudah melompat ke atas panggung. Melihat gerakan Yao Men, Yun Feng tidak bisa menahan senyum sinis. Dia terus berdiri dengan tenang dan menatap panggung dengan mata hitamnya.
Yao Men melayang ke atas panggung. Tubuhnya yang anggun dan wajahnya yang cantik langsung menarik banyak perhatian. Bahkan pria yang berbicara saat itu tidak bisa menahan perasaan terkejut dan menatapnya dengan linglung. Yao Men sangat marah. Beraninya pria ini menatapnya dengan tatapan cabul seperti itu. Orang yang sombong. Yao Men berteriak dengan marah. Cincin ungu di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu. Pria di atas ring tidak bisa tidak merasa terkejut. Ungu, pemanggil petir. Kerumunan kembali heboh. Setelah begitu banyak pertandingan, sebagian besar summoner berasal dari elemen api, angin, tanah dan air. Tidak ada summoner berelemen ganda. Yao Men adalah pemanggil elemen petir pertama. Ini adalah situasi saat ini di wilayah A. Bab 878, datang ke panggung 3. Pemanggil kilat. Petir sangat langka. Ya, dan wanita ini tampaknya sangat kuat. Kerumunan berdiskusi dan fokus pada cahaya ungu pekat di sebelah Yao Men. Pemanggil petir jarang terjadi, dan begitu pula binatang sihir petir. Apa sebenarnya binatang sihir yang dikontrak Yao Men? Mata Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memanas. Dia juga ingin melihat apa itu Magic Beast yang dikontraknya. Pria itu, yang telah menang 25 kali berturut-turut, mundur setengah langkah dengan panik. Yao Men mencibir ketika dia melihat ini. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan cahaya ungu memudar. Pria kurus, yang mengenakan jubah ungu tua dan memiliki kulit pucat, berdiri di samping Yao Men dan memanggil tuannya dengan lembut. Setengah dari rambut ungu gelapnya yang panjang tergantung di belakang kepalanya dan setengah lainnya tergantung di wajahnya, menghalangi setengah dari wajahnya dengan kuat. Bagian lain dari wajahnya terungkap dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Itu adalah Magic Beast yang dikontrak oleh elemen petir. Dia bertanya-tanya bagaimana bentuk tubuh aslinya. Berhenti berpura-pura. Pria itu, sebagai lawannya, meraung. Binatang ajaib di sebelahnya tiba-tiba meraung dan mengayunkan cakarnya yang tajam, menerkam Yao Men. Kecepatan dan kekuatannya meledak dalam sekejap. Pria ini masih memiliki kekuatan ledakan yang menakjubkan setelah 25 kemenangan berturut-turut. Pria ini bukan orang biasa. Dia masih memiliki kekuatan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah memenangkan begitu banyak pertempuran berturut-turut. Dia juga sangat kuat. Keributan di kerumunan mulai lagi. Sudut mulut pria itu akan naik dengan bangga, tetapi langsung membeku di sana. Yao Men mencibir. Pria berbaju ungu di samping sudah pindah. Tubuh kurusnya langsung berdiri di depan Yao Men dan dia dengan lembut mendorong lengan kurusnya ke depan, memegang cakar tajam binatang ajaib di tangannya dengan keras. Apa? Pria itu berteriak kaget. Serangan Magic Beast-nya tertahan di sana dan tidak bisa bergerak sekarang. Aum, binatang ajaib, yang telah dihentikan, mengeluarkan raungan marah. Pria berbaju ungu itu sedikit menurunkan wajahnya. Rambut panjang yang menutupi separuh wajahnya memancarkan cahaya ungu samar. Kilatan kekejaman melintas di mata Yao Men. Pria berbaju ungu sudah membuat langkah selanjutnya. Suara petir terdengar. Binatang ajaib di atas cincin, yang diblokir oleh pria berjubah ungu, telah jatuh ke tanah dengan keras dan anggota tubuhnya terus berkedut. Seluruh tempat itu sunyi. Pria di seberangnya sudah tercengang. Binatang ajaibnya memiliki kekuatan tahap awal tingkat raja. Bagaimana bisa dipukuli dengan mudah? Anggota badan binatang ajaib di atas ring terus bergetar. Itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Semua orang terkejut. Perbedaannya terlalu besar. Sekali saja. Yun Feng melihat ular perak yang berderak di tangan pria itu dan bibir merahnya sedikit melengkung. Seperti yang diharapkan dari Yao Men di puncak tingkat raja. Binatang ajaibnya tampak sangat luar biasa. Yao Men berdiri di sana seperti seorang ratu menatap pria yang bingung. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk melanjutkan? Pria itu mengertakkan gigi dan bola cahaya melintas. Binatang ajaib yang lemah di atas ring telah dimasukkan ke dalam cincin kontrak pria itu. Pria itu mengangkat matanya dengan marah dan memelototi Yao Men. Ketika dia melirik pria berbaju ungu, dia menunjukkan sedikit ketakutan. Dia, yang telah memenangkan 25 putaran berturut-turut, telah kalah. Pria itu melompat dari ring dan pergi dengan marah. Yao Men mendengus jijik dan melirik orang-orang yang tersisa dengan dingin. Pria berbaju ungu mundur ke sisi Yao Men dengan hormat dan tidak mengatakan apa-apa.
Kerumunan tiba-tiba meledak dengan sorak-sorai yang antusias. Yao Men telah mendapatkan wajah yang cukup dengan melakukan ini. Mendengar diskusi dan pujian yang keras, sudut mulut Yao Men melengkung. Dia menatap Yun Feng yang berdiri di belakang tanpa ragu-ragu. Mata hitamnya yang jernih masih tenang dan tidak bergelombang. Yao Men tiba-tiba marah. Dia seharusnya melihat kekuatannya, kan? Dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Keengganan yang kuat memenuhi hati Yao Men. Tatapan tenang Yun Feng menyengat martabat superiornya. Munculnya summoner elemen petir membangkitkan lebih banyak antusiasme. Summoner melompat ke atas panggung satu demi satu. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak sekuat Yao Men dan mereka tidak bisa menang, antusiasme di hati mereka terus membara dan mendidih. Lawannya kalah satu demi satu. Yao Men secara bertahap memecahkan rekor tertinggi saat itu. Dia sudah memenangkan 35 ronde berturut-turut. Dia akan berhasil lolos setelah memenangkan 5 putaran lagi. Waktu berlalu menit demi menit. Yao Men tanpa sadar menatap Yun Feng setiap kali dia mengalahkan seorang kontestan. Wanita itu masih berdiri di belakang dengan tenang dan tidak berniat naik ke atas panggung sama sekali. Yun Feng memang tidak berniat melakukan itu. Arena bebas akan bertahan lama. Dia tidak ingin bertarung hari ini dan hanya ingin mengamati secara diam-diam. Melihat Yao Men, yang menjadi semakin kesal di atas ring, sedikit ejekan tiba-tiba melintas di mata Yun Feng. Ejekan ini ditangkap oleh Yao Men dengan ganas. Ketika dia menjatuhkan lawan lain dari ring, Yao Men telah memenangkan 39 ronde berturut-turut. Kerumunan itu terguncang. Dia tidak diragukan lagi orang pertama yang lolos hari ini. Orang pertama yang memenangkan 40 putaran berturut-turut. Summoner lain melompat ke atas panggung, tapi Yao Men mengangkat tangannya. Seberkas cahaya melintas di telapak tangan pria berbaju ungu dan membuat summoner yang akan naik ke atas panggung terbang. Dia benar-benar terkejut. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa terpana ketika dia melihat adegan ini. Apa yang Yao Men lakukan? Yao Men berjalan ke tepi ring dan memutar tangannya sedikit. Sebuah tongkat muncul di telapak tangannya. Kerumunan memandang tongkat di tangan Yao Men dengan bingung, tetapi suasana tegang menyebar dengan tenang. Yao Men perlahan mengangkat lengannya dan mengarahkan ujung tongkat yang lain ke belakang kerumunan, di mana sosok yang tenang itu berdiri. Yun Feng, apakah Anda memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung? Yao Men berteriak keras. Semua orang melihat ke belakang ke arah tongkatnya. Mereka tidak bisa membantu tetapi membuat jalan di antara kerumunan. Gadis itu, yang berdiri di belakang dengan tenang, tiba-tiba tersenyum dengan kilatan ganas di mata hitamnya. Yun Feng, siapa itu? Aku tidak tahu. Saya belum pernah mendengar nama ini. Dia tidak bisa menjadi orang yang hebat. Namun, pemanggil elemen petir ini memanggilnya. Sepertinya mereka berdua pasti punya dendam, atau mereka tidak akan seperti ini. Bab 879, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya seperti ini? 1. Diskusi meningkat satu demi satu. Yun Feng menutup telinga terhadap mereka. Dia, yang awalnya pendiam di belakang, kini menjadi fokus mata semua orang, fokus seluruh pemandangan. Pria berbaju ungu di sebelah Yao Men juga mendongak. Ketika dia melihat Yun Feng, dia tiba-tiba terkejut dan kemudian menundukkan kepalanya. Wajah Mu Changhai menjadi gelap di antara kerumunan. Yao Men jelas menargetkan Yun Feng. Meskipun Mu Changhai tidak senang dalam pikirannya, ini bukan kesempatan yang bisa dia campuri. Selain itu, Yun Feng tidak akan membiarkan Yao Men menggertaknya. Yun Feng perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum agak malas. Yao Men menatapnya dengan provokatif. Pertempuran berturut-turut saat itu telah membangkitkan antusiasme di tubuh Yao Men sepenuhnya. Keanggunannya yang biasa sudah menghilang. Kamu pikir aku akan naik ke panggung karena kamu menginginkanku? Yun Feng menjawab dengan malas. Balasan ini membuat Yao Men tersipu. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, saya pikir Anda takut. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengukur Yun Feng seperti pemindai. Seseorang dengan mata tajam juga melihat dua cincin kontrak di jari Yun Feng dan berteriak kaget, dia pemanggil elemen ganda. Kerumunan kembali kacau. Seruan luar biasa naik dan turun. Yao Men mencibir. Jadi bagaimana jika kamu adalah summoner elemen ganda? Anda masih tidak memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung.
Saya pikir binatang ajaib Anda yang dikontrak bukan apa-apa. Petik 2. Alis Yun Feng berkedut sedikit, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Suara Yao Men yang lebih mengejek terdengar. Apakah kamu tidak punya murid? Jika siswa Anda melihat betapa pengecutnya gurunya, dia mungkin akan sangat kecewa. Murid yang diajar oleh guru pengecut seperti itu tidak akan lebih baik. Wajah Yun Feng yang diturunkan perlahan-lahan bangkit kembali. Itu masih tenang dan acuh tak acuh, tetapi ada tekanan yang tak tertahankan di atasnya. Yao Men tercengang dan menjadi gugup yang tak bisa dijelaskan di benaknya. Yun Feng tertawa pelan. Sedikit rasa dingin tiba-tiba melintas di punggung siapapun yang mendengar tawa ini dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melangkah maju selangkah demi selangkah, gadis itu perlahan mendekati ring dengan langkah malas. Ketika Yun Feng lewat, kerumunan berdiri di kedua sisi dengan gelisah, memberi jalan bagi Yun Feng. Gadis itu melompat dengan lembut dan berdiri di atas ring, menatap Yao Men dengan mata hitamnya yang jernih. Jika itu permintaanmu, aku akan bermain denganmu. Ada rasa dingin di mata hitam Yun Feng. Dia tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya yang ramping dan bola cahaya hijau dan merah muncul di kedua sisi Yun Feng. Yao Men tiba-tiba melebarkan matanya. Pria berbaju ungu berdiri di depan Yao Men dengan ekspresi serius. Beraninya kau menghina tuanku. Lampu merah memudar dan serigala awan api besar muncul di atas ring secara langsung. Mata serigala hitamnya yang sehitam batu yang menyilaukan memancarkan cahaya yang mengejutkan dan ganas. Raungan serigala yang tertahan keluar dari tenggorokan Little Fire. Lampu hijau di samping memudar dan seorang pria tampan dengan tato di satu sisi pipinya muncul dengan ekspresi dingin. Kamu membuat marah guru dan kami. Setelah mengatakan ini, sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggung Lan Yi. Pola pada sayapnya adalah pola griffin yang besar dan ganas. Serigala awan api yang bermutasi, dan seekor griffin. Murid Yao Men menyusut dengan ganas. Apakah mereka Magic Beast yang dikontrak Yun Feng? Yao Men mengepalkan tinjunya dengan keras dan keengganan untuk mengakui kekalahan muncul di benaknya. Magic Beast yang dikontraknya memang sangat kuat, tapi dia, Yao Men, juga tidak buruk. Pria berbaju ungu menerima perintah Yao Men dan bola cahaya ungu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Rambutnya yang panjang berkibar meski tidak ada angin dan separuh wajahnya yang tertutup juga terbuka. Setengah dari wajahnya secara mengejutkan tertutup sisik ungu. Setelah cahaya ungu dengan suara berderak menghilang, mereka melihat seekor ular besar berdiri di atas ring. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan sisik ungu yang begitu dalam sehingga menjadi hitam, kecuali perutnya. Kepalanya yang seperti ular terbungkus sisik yang lebih tebal dan sesuatu seperti tanduk tumbuh di kedua sisinya. Mata ular ungu gelapnya terbuka, memancarkan cahaya berdarah. Saya pikir itu sesuatu yang lain. Ternyata itu adalah piton listrik. Little Fire mendengus jijik, sementara Lan Yi tampak serius. Tuan, piton listrik adalah salah satu yang terbaik di antara binatang sihir berelemen petir. Garis keturunan dan kemampuannya luar biasa. Ini pria yang cukup rumit. Petik 2. Api kecil meraung frustrasi. Cakarnya yang tajam sudah menggores tanah. Itu menatap Yao Men dan elektrik piton di sebelahnya. Tidak peduli apa jenis piton itu, aku akan menghajarnya sampai ke tanah. Raungan serigala yang marah dan liar muncul dari arena dan menyebar ke seluruh langit. Serigala merah berapi-api telah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan bergegas keluar. Cakar tajam Little Fire menamparkan keras. Elektrik piton mengangkat kepalanya dan menghindari serangan Little Fire. Itu membuka mulutnya dan bola cahaya ungu muncul di mulutnya. Api kecil juga membuka mulutnya dan bola cahaya merah dan hitam muncul. Kedua binatang raksasa meraung pada saat yang sama dan bola cahaya bertabrakan, menciptakan suara memekakkan telinga di udara. Apa yang sedang terjadi? Tiga dering lainnya di Tousan Peak City tiba-tiba mendengar suara keras. Semua orang sangat terkejut. Ini dari wilayah A. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa itu menyebabkan keributan besar? Petik 2. Aku tidak tahu. Di wilayah C, Xia King sudah menunggu di area berkumpul, sementara Kulanyi menunggu di luar. Setelah mendengar suara keras, Kulanyi melengkungkan bibirnya. Itu pasti istrinya. Di gedung resepsi serikat pemanggilan, Ling yang sedang bekerja tiba-tiba merasa seluruh gedung tampak berguncang. Orang-orang di gedung resepsi agak panik. Ling sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat,
Seseorang mendorong pintu hingga terbuka dan berlari masuk. Dua pembangkit tenaga listrik di wilayah A sedang bertarung. Kilatan kegelapan melintas di mata Ling. Dia mendorong kacamata di pangkal hidungnya dan tersenyum cukup dalam. Dia terus melakukan pekerjaan yang ada, tetapi senyum di sudut mulutnya tidak pernah hilang. Beberapa orang yang sedang mendiskusikan sesuatu di sebuah bangunan di suatu tempat di Tousan Peak City juga terkejut setelah mendengar suara keras. Itu memang konvensi pemanggil. Keributan besar seperti itu hanya bisa dilihat dalam konvensi seperti itu. Pria kasar yang duduk di sana tertawa. Dia adalah master dari Bright Moon Hall. Memang, karena kita di sini, kita pasti tidak bisa melewatkannya. Suara yang agak serak terdengar. Pria yang berbicara adalah pria tua pendek. Fitur wajahnya didistribusikan secara padat. Bab 880, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya seperti ini, 2. Kamu benar, Tuan Balai Hutan Leluhur. Akan sangat bagus jika Tousan Snow Hall dapat mengadakan konvensi seperti itu. Orang yang berbicara adalah pria berambut perak. Dia tampak sangat muda dan rambut peraknya berkilauan. Matanya sangat menawan sehingga orang tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Ini adalah ide dari serikat pemanggilan sendiri. Hall Master Tousan Snow, mengapa kamu tidak pergi dan berdiskusi dengan orang-orang itu? Tubuh pendek dan keriput dari Master of the Ancestral Forest Hall terletak di kursi. Senyum jahat muncul di fitur wajahnya yang sangat ketat. Pria tampan berambut perak itu terkekeh pelan, seolah tidak peduli. Pasti ada banyak summoner dari daerahmu. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Hahaha. Master of the Bright Moon Hall bangkit dan menangkupkan tangannya yang lain di depan mereka berdua. Master of the Tousan Snow Hall juga bangkit perlahan. Jubahnya terseret di tanah, membuat beberapa suara gesekan. Pria tampan berambut perak itu berjalan ke pintu dan hendak pergi ketika Tuan Balai Hutan Leluhur tiba-tiba berbicara. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Yun Feng, Hall Master Tousan Snow. Pria tampan berambut perak itu sedikit terpana. Kemampuan apa yang dimiliki orang ini untuk membuat Tuan Balai Hutan Leluhur begitu khawatir? Pria tampan berambut perak itu berbalik sedikit dan tersenyum. Tuan Balai Hutan Leluhur tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya yang keriput bergetar beberapa kali. Tentu saja, dia cukup cakap dan sangat menarik. Pria tampan berambut perak itu berjalan keluar dengan senyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, Yun Feng ingat nama itu di benaknya. Pasti ada seseorang yang bisa membuat lelaki tua dengan kepribadian yang berubah itu mengingatnya. Pria tampan berambut perak itu berjalan agak jauh dan melihat sesosok tubuh tinggi menunggu di depannya. Pria tampan berambut perak itu berjalan perlahan. Sosok jangkung itu terkekeh saat melihatnya dan berjalan di sampingnya. Kenapa kamu tidak mencari Yao Men? Tanya pria tampan berambut perak itu. Wanita yang begitu sombong. Saya tidak bisa repot-repot melihatnya, kata orang di sebelahnya dengan jijik. Rambut hitamnya tergantung di telinganya dan menutupi setengah dari pipinya. Separuh dari fitur wajahnya sangat indah, terutama matanya yang seperti bunga persik, yang tampak penuh emosi setiap saat. Ubah, Yao Men adalah milikmu. Dia tidak. Pria tampan berambut perak itu sedikit mengernyit. Kamu sedikit terganggu sejak kamu kembali dari luar. Orang di sebelahnya terkekeh dan kemudian sedikit kesepian melintas di wajahnya. Mungkin terlalu banyak wanita cantik. Tidak mudah bagiku untuk memilih. Pria tampan berambut perak itu mengerutkan kening lebih erat. Berubah, kamu. Baiklah, aku mengerti. Orang di samping menghela nafas pelan. Ada sedikit kesuraman jauh di dalam matanya yang bermekaran persik dan di wajahnya yang tampan. Aku akan segera mencari Yao Men. Pria tampan berambut perak itu tidak mengatakan apa-apa. Sosok tinggi yang berjalan di sampingnya sudah pergi dengan cepat. Di luar cerah, tetapi ada sedikit rasa dingin pada sosok tinggi itu. Meski separuh wajahnya tertutup oleh rambut hitamnya, separuh yang tersingkap sudah cukup menarik banyak tatapan, terutama tatapan seorang wanita. Mo Changge berdiri di sana. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyipitkan matanya untuk melihat sinar matahari di langit. Rambut hitamnya perlahan jatuh dari pipinya. Kulitnya, yang seputih batu giok, memiliki sedikit kilau dan sangat indah. Mata bunga persik itu memiliki ombak yang menawan, seolah-olah mereka memiliki 1000 hal untuk dikatakan. Yun Feng, apakah kamu melupakan seseorang bernama Mo Changge? Kalimat ini tiba-tiba muncul di benak Mo Changge.
Dia mengangkat sudut mulutnya untuk mengejek diri sendiri. Kenapa gadis itu mengingatnya? Dia pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak meninggalkan apapun kecuali namanya. Dengan kepribadiannya yang dingin, dia tidak akan datang untuk menemukannya secara sukarela. Wajahnya yang tampan menjadi semakin muram. Melihat sudut wilayah kota seribu puncak, Mo Changge meludah dengan keras dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Dalam sekejap, dia sudah menghilang sepenuhnya. Ledakan kuat pada cincin di wilayah A mengejutkan semua orang. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi cincin itu semuanya menjadi pucat. Api kecil perlahan mendarat di sebelah Yun Feng dari langit. Piton listrik juga menutup mulutnya dan melihat ke sisi yang berlawanan dengan muram. Kedua binatang ajaib itu sepertinya baru saja saling menyapa saat itu. Yao Men berdiri di sana dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Suara kecil terus datang dari tubuh piton listrik di samping. Ular putih kecil melompat keluar dari waktu ke waktu. Yun Feng juga berdiri di sana dengan mata hitamnya setenang air. Little Fire berkomunikasi dengan Yun Feng secara telepati. Tuan, piton itu memang cukup mampu. Kakak api, kamu harus menghindari dua tanduk di kepalanya saat kita bertarung nanti. Itu mungkin tempat dengan elemen petir terkuat. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk merobek tanduk itu. Yun Feng mendengarkan percakapan antara api kecil dan Lan Yi saat dia membalik tangannya dengan lembut dan tongkat tingkat raja muncul di tangannya. Yao Men tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Seketika, piton listrik mengangkat kepalanya dan mendesis, membuka mulutnya dan menerkam. Aum, api kecil juga meraung dengan marah. Lan Yi melebarkan sayapnya dan maju. Dalam sekejap, tiga binatang ajaib bertarung. Adegan ini memang membuat takut banyak orang. Ya dewa, aku belum pernah melihat adegan kacau seperti itu. Tiga binatang ajaib saling bertarung. Binatang sihir pemanggil adalah sumber kekuatan terpenting bagi pemanggil. Saat pemanggil menghadapi pemanggil, mereka tidak hanya bersaing dengan kekuatan binatang ajaib. Summoner juga penyihir. Yao Men mengangkat lengannya dengan ekspresi puas di wajahnya dan berteriak keras, guntur. Wajah Yun Feng menjadi gelap dan tubuhnya dengan cepat melintas ke samping. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari langit dan menabrak tanah, menciptakan lubang yang dalam. Elemen petir, elemen langka yang merupakan campuran kekerasan dan kecepatan, memiliki kekuatan penghancur yang menakjubkan. Di antara 5 elemen paling dasar, elemen petir tidak kalah dalam aspek apapun. Sebuah petir menyambar. Saat Yun Feng mendarat di tanah, dia sudah bangkit dengan suara yang dalam. Pedang angin. Bila elemen angin besar menebas ke arah Yao Men. Yao Men mendengus dingin dan mengangkat tongkatnya dengan lembut. Elemen petir dan elemen angin langsung bentrok dan hancur. Itu memang rumit, terutama ketika kekuatan lawannya sebanding dengan miliknya. Yun Feng merasakan berbagai pesan yang dikirim oleh elemen angin dan elemen petir ketika mereka bersentuhan dan hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih serius. Tiga binatang ajaib di langit bertarung dan auman liar dari binatang buas datang gelombang demi gelombang. Meskipun api kecil dan Lan Yi berada di atas angin, piton listrik itu memang rumit. Bab 881, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya seperti ini? 3. Yao Men tertawa terbahak-bahak. Meskipun kamu adalah pemanggil elemen ganda, elemen api dan elemen angin tidak ada apa-apanya di depan elemen petir. Setelah mengatakan itu, Yao Men mengayunkan tongkatnya lagi. Lapangan petir. Seketika, ruang di sekitar Yun Feng di atas ring berubah tiba-tiba. Elemen ungu langsung memenuhi sekelilingnya. Ular perak terus mengalir di udara dengan kekuatan samar yang akan meledak. Yun Feng benar-benar diselimuti, seolah-olah dia diselimuti warna ungu. Melihat itu, api kecil berbalik dan hendak bergegas turun. Piton listrik tiba-tiba menyapu ekornya, yang dihindari Little Fire. Melihat itu, Lan Yi berteriak, "Saudara api. Jangan lupa bahwa guru memiliki elemen petir juga. Ayo kita hancurkan dulu." Api kecil tertegun sejenak. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan tertawa terbahak-bahak. "Haha, kamu benar. Kita semua telah melihat kemampuan guru. Pemanggil petir ini bukan apa-apa. Ular sialan, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini." Yun Feng diselimuti elemen petir di tengah ring. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berseru ketika mereka melihat adegan ini. Dia akan kalah. Dia pasti akan kalah jika dia dikelilingi oleh elemen petir.
Meskipun pemanggil elemen ganda sangat kuat, dia kurang lebih tidak beruntung melawan pemanggil elemen petir. Memang, jika keahliannya dalam sihir lebih rendah, dia tidak akan bisa menang. Pemanggil petir itu memang kuat. Dia tidak bisa diremehkan. Mu Changhai mendengarkan diskusi di sekitar dan melihat dilema Yun Feng saat ini. Tidak ada kekhawatiran sama sekali di wajahnya yang tampan dan dingin. Akankah Yun Feng gagal begitu saja? Orang-orang ini sepenuhnya salah. Yun Feng, apakah Anda masih tidak mengakui kekalahan? Jika Anda mengakui kekalahan secara sukarela, saya akan mempertimbangkan untuk tidak membiarkan Anda berakhir terlalu buruk. Yao Men memandang Yun Feng, yang benar-benar terperangkap oleh Lightning Field, dengan dingin. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya dan mata serta kata-katanya penuh dengan kesombongan. Yun Feng, yang terjebak di Lightning Field, tersenyum meremehkan. Ada ejekan di kedalaman mata hitamnya. Apakah dia pikir elemen petir seperti itu bisa menjebaknya? Melihat ekspresi Yun Feng, Yao Men tidak bisa menahan perasaan marah. Sangat bagus. Jika kamu tidak mengaku kalah, aku akan membuatmu turun dari cincin ini. Yao Men memutar tongkatnya dan gelombang kekuatan mental berkumpul di sana dengan samar. Sepertinya dia akan meluncurkan serangan paling kejam sejauh ini. Dia ingin Yun Feng kehilangan muka. Turun dari panggung. Yao Men mengertakkan gigi dan berkata. Elemen petir tiba-tiba melesat keluar dari ujung tongkat, berubah menjadi ular piton ungu tua. Petir, sebelum Yao Men selesai, seluruh cincin bergetar hebat, bahkan tanah di sekitarnya. Apa yang terjadi? Kerumunan panik. Tanah bergetar. Apakah akan terjadi gempa bumi? Gadis yang terperangkap di Lightning Field di atas ring itu tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang ramping perlahan berdiri. Di bawah tekanan medan petir, dia tidak berjuang sama sekali, seolah-olah pengekangan dari medan petir pada dirinya bukanlah apa-apa. Yao Men menunggu dan menatap gadis yang berdiri tegak di lapangan petirnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia segera mengayunkan tongkatnya dengan keras dan meraung. Tombak petir. Elemen petir ungu tua yang berkumpul di ujung tongkat segera berubah menjadi tombak tajam, melesat ke arah Yun Feng. Semua penonton terkesiap. Pemanggil petir ini terlalu kejam. Jika dia tidak bisa menghindari serangan ini, dia akan setengah mati bahkan jika dia tidak mati. Yun Feng berdiri diam dan tidak bergerak sama sekali, yang membuat penonton cemas. Brengsek, kenapa dia tidak menghindar? Cek, bagaimana Anda ingin dia menghindar? Apakah kamu tidak melihat bahwa dia terjebak di lapangan petir? Petik 2. Tampaknya ada badai yang muncul jauh di mata hitam Yun Feng. Ada niat membunuh dalam gerakan Yao Men. Sungguh wanita yang kejam. Di arena bebas seperti itu, tidak ada yang akan berpikir untuk membunuh lawan mereka. Dia tidak memiliki dendam terhadap Yao Men, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini ingin membunuhnya. Kekuatan mental di tubuh Yun Feng tiba-tiba meledak. Elemen petir ungu yang sama melonjak keluar dari tongkat dan dengan cepat membentuk penghalang busur di sekitar Yun Feng, menghancurkan medan petir Yao Men dalam sekejap. Merasakan bahwa medan petirnya rusak, Yao Men terkejut. Medan petirnya dipatahkan secara paksa. Dari dalam. Namun, Yao Men masih tersenyum. Bahkan jika Lightning Field rusak, dia tidak akan bisa lolos dari tombak petir. Bidang petir dimaksudkan untuk menahan Yun Feng. Bahkan jika dia memecahkannya, dia tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul dari mata Yao Men. Yun Feng, kamu lebih rendah dariku. Bagaimanapun, Anda akan kalah di tangan saya. Semua orang berpikir bahwa Yun Feng tidak bisa mengelak lagi. Mu Changhai tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mata hitam dan abu-abunya menatap cincin itu dengan kuat. Yun Feng tidak akan kalah. Desis, 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 suara gesekan tiba-tiba bergema. Wajah Yao Men tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya bergoyang beberapa kali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Benda di sebelahnya adalah elemen petir. Dia juga merupakan summoner elemen petir. Bagaimana itu mungkin? Yun Feng berdiri tegak di sana. Penghalang ungu yang sama dengan Yao Men ada di sekitar tubuhnya. Tombak petir Yao Men diblokir di luar dan akan menembus penghalang ini dengan kekuatan dan kecepatan yang kuat. Tombak dan penghalang mulai bertarung. Tombak itu mencoba yang terbaik untuk menembus perisai ungu, membuat suara yang menusuk telinga. Di balik perisai, Yun Feng berdiri dengan senyum di sudut mulutnya dan menatap Yao Men, yang tercengang.
Kerumunan terdiam dan terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Elemen petir, dia juga pemanggil elemen petir. Dia pemanggil multi-elemen. Semua orang menatap Yun Feng dengan penuh semangat. Summoner multi-elemen adalah eksistensi yang patut ditiru. Elemen petir, kamu juga dari elemen petir. Yao Men menggertakkan giginya dengan keras dan merasakan darah di mulutnya. Dia segera mengepalkan tinjunya dan tombak yang putus asa menembus penghalang tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Yun Feng sedikit mengernyit. Penghalang ungu di sekelilingnya telah dihancurkan oleh tombak. Desir. Tombak itu menembus penghalang. Tubuh Yao Men sedikit gemetar. Kemarahan, keengganan dan penghinaan yang berkumpul perlahan di benaknya terus bergulir. Yun Feng juga merupakan pemanggil elemen petir. Bagaimana dia bisa menjadi pemanggil elemen petir? Meskipun penghalang itu rusak, tombak itu ditangkap oleh Yun Feng sebelum mendekati tubuh Yun Feng. Tangannya yang cantik meraih tombak ungu yang hendak menusuk ke arahnya dengan kuat. Yun Feng terkekeh dan mengumpulkan kekuatan mentalnya di tangannya. Retakan. Suara yang sangat tajam datang. Tubuh Yao Men bergetar hebat lagi dan tombak petir ungu dihancurkan oleh Yun Feng. Bab 883, aku punya ide. Apakah kamu menginginkannya? 1. Tingkat Tuan. Kata Yun Feng mengejek. Dia mengambil ramuan itu. Sepertinya dia harus mengalahkanku bagaimanapun caranya. Dia tidak takut dengan konsekuensinya. Ramuan yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat tentu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Daya saing Yao Men melampaui segalanya. Tuan, dia telah menerobos ke tingkat Tuan dengan paksa. Kami mungkin tidak memiliki peluang untuk menang jika kami bertarung langsung, kata Lan Yi dengan sangat tenang. Yun Feng tertawa. Saya ingin melihat seberapa jauh puncak level Monarch dari level Lord. Api kecil tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu, sementara Lan Yi memasang wajah panjang. Kepribadian guru, terutama setelah semangatnya dibangkitkan, dia benar-benar. Guru benar, aku akan merobek tanduk itu juga. Saudara api, Lan Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yun Feng membuang senyum di wajahnya, karena Yao Men sudah menyerang. Mata ungu gelap dari piton listrik tiba-tiba berkilauan dan raungan binatang terdengar, mengejutkan seluruh langit. Ini mulai. Yun Feng berteriak dengan suara rendah. Little Fire dan Lan Yi segera menghadapi Electric Piton. Api kecil sangat bersemangat. Menghadapi binatang ajaib tingkat Tuan, api kecil tertawa terbahak-bahak. Lan Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semakin kuat musuh, semakin bersemangat dia. Apa yang harus dia lakukan? Yao Men berdiri di sana dengan canggung dan merasakan energi yang tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Meskipun dia tahu itu sementara, perasaan mencapai level Lord membuatnya terpesona. Kenikmatan kekuatan ini membuatnya sangat senang, seolah-olah semua orang adalah semut di bawah kakinya. Wajah Yao Men penuh dengan senyuman. Perasaan superioritas memenuhi hatinya. Tidak ada yang cocok dengannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, yang berada di level Lord. Yao Men melambaikan tongkat di tangannya dengan lembut dan elemen petir yang kuat menyerang Yun Feng. Tubuh Yun Feng berkelebat dengan cepat, tapi pipinya masih terluka oleh elemen petir. Sebuah luka muncul dan darah mengalir keluar. Kecepatan dan kekuatannya jelas meningkat satu tingkat. Yun Feng memperkirakan dalam pikirannya. Yao Men tertawa terbahak-bahak. Terlalu lambat. Yun Feng, saya melihat Anda. Dia melambaikan tongkat di tangannya lagi dan serangan elemen petir lainnya mengikuti. Yun Feng mengelak lagi dan nyaris menghindarinya, tapi serangan Yao Men berikutnya mengikutinya. Dia sudah bisa mengikuti kecepatanku, Yun Feng menyimpulkan. Yao Men, yang secara paksa memasuki level Lord, melihatnya. Dia bahkan tidak bisa melihat lintasannya saat itu. Namun, Yao Men bisa melihat lintasannya dengan sangat jelas sekarang. Elemen angin keluar dari tongkat di tangannya dan kecepatan Yun Feng tiba-tiba meningkat beberapa kali. Dengan bantuan elemen angin, Yun Feng, yang awalnya memiliki fisik yang luar biasa, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia juga bisa menghindari serangan Yao Men. Elemen petir menyerang Yun Feng satu demi satu, tetapi mereka hanya mengenai tanah kosong. Jangan seperti tikus. Kamu hanya tahu cara berlari. Yao Men mengayunkan tongkatnya dengan ganas. Meskipun dia bisa melihat lintasan Yun Feng dengan jelas, dia tidak bisa menangkap tubuh Yun Feng saat dia menyerang. Rasa cemas yang kuat muncul di hati Yao Men. Tiga binatang ajaib di langit mulai bertarung dengan sengit lagi.
Little Fire dan Lan Yi sama sekali tidak sesantai sebelumnya. Serangan dari Electric Python, yang secara paksa menerobos ke level Lord, telah benar-benar meningkat satu level. Api kecil dan Lan Yi tidak bisa mendekat sama sekali. Serangan kilat dari Electric Python menjadi sangat ganas. Aku tidak bisa mendekat sama sekali. Little Fire menghindari serangan dan melompat ke udara. Itu ingin mendekat, tetapi diblokir oleh serangan kilat lain. Tubuh Lan Yi tidak jauh, tetapi juga terhalang. Saudara api, itu telah mencapai level Lord dengan paksa. Dengan kecepatan saya hanya bisa mendekatinya paling banyak. Petik 2. Apakah kamu ingin aku terus menghindar? Api kecil meraung dan membuka mulutnya. Bola elemen merah menyala dengan sedikit kegelapan muncul. Boom! Itu meledak tiba-tiba. Piton listrik tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dipukul. Namun, tubuhnya hanya berkedut beberapa kali dan meraung dengan marah. Hati Lan Yi dan Little Fire tidak bisa tidak tenggelam ketika mereka melihat adegan ini. Saudara api, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengulur waktu. Mencapai level Lord dengan paksa adalah semacam rasa sakit untuk itu. Itu akan mengungkapkan kelemahannya cepat atau lambat. Lan Yi menghindari serangan saat sayap di punggungnya mengepak dan sayap ketiga muncul. Itu satu-satunya cara. Aku pasti akan merobek tanduknya yang lain. Sosok merah dan hijau berubah menjadi dua bola cahaya dan bergegas masuk. Pertempuran antara binatang ajaib di langit menjadi panas lagi. Pertempuran arena ini membuat orang ketakutan dan membuat darah mereka mendidih. Serangan pemanggil multi-elemen dan kemajuan mendadak ke level Lord, kegembiraan binatang ajaib di langit, semuanya sangat menarik. Para summoner terpesona. Jantung semua orang berdebar kencang. Tidak diketahui siapa yang akan menang lagi. Di belakang penonton, sosok tinggi perlahan berjalan. Rambut hitamnya menutupi separuh wajahnya dan matanya yang bermekaran persik bersinar dengan kilau menawan. Semakin dekat dia ke wilayah A, semakin jijik dan keengganan di wajahnya. Ketika dia mendekati cincin di wilayah A, kejutan melintas di matanya yang bermekaran persik. Mo Changge perlahan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Men di atas ring dari jauh. Sikap superiornya membuat sudut mulut Mo Changge melengkung dengan jijik. Dia memang menggunakan trik kotor seperti itu. Orang yang dia lawan benar-benar tidak beruntung. Petik 2. Pertempuran di atas ring berlangsung sangat cepat. Mo Changge samar-samar melihat bahwa orang yang sedang bertarung dengan Yao Men tampaknya adalah seorang gadis. Setelah menonton sebentar, Mo Changge tidak bisa menahan perasaan terkesan. Yao Men menggunakan metode khusus untuk bertarung dengan seseorang di level Lord begitu lama. Gadis itu bukan orang biasa. Betapa langka, betapa jarangnya. Mo Changge berdiri di belakang dan berbisik. Pikirannya, yang pada awalnya tidak ingin tinggal di sini, juga menjadi tenang perlahan. Dia tertarik untuk melihat siapa yang bisa memenangkan pertempuran ini. Dengan bantuan elemen angin, kecepatan Yun Feng meningkat pesat di atas ring. Meskipun dia bisa menghindari serangan Yao Men, ini bukan solusi jangka panjang. Memang ada celah antara puncak level Monarch dan level Lord. Meskipun celahnya sangat besar, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menerobos. Kecepatan serangan Yao Men tidak bisa menghentikan Yun Feng sama sekali. Meskipun tidak butuh waktu lama untuk elemen menyatu, Yun Feng tidak ingin menggunakannya sekarang. Akan lebih baik jika dia bisa berurusan dengan Yao Men dengan cara lain. Dia perlahan menyipitkan mata hitamnya. Yun Feng tiba-tiba memikirkan keuntungannya, keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tubuh ini yang telah dimodifikasi oleh Array of Life.